Nah, Ibu kan sudah menjabat hampir 5 tahun. Nah, ini mungkin Tribuners juga ingin mengetahui selama menjabat kan banyak kebijakan bidang pertanian, bidang kesehatan, pendidikan. Nah, mungkin karena ini juga Ibu juga seorang dokter, mungkin Tribuners ingin mendengar cerita kebijakan di bidang kesehatan. Apa yang selama ini sudah dihasilkan? Kesehatan ya. Ya. Jadi untuk bidang kesehatan ini agak challenging sedikit karena situasi pandemi COVID sejak 2 tahun terakhir ini. Ya. Sebagai kepala daerah, tentu juga sebagai orang yang punya latar belakang pendidikan kesehatan. Dengan situasi hari ini, dengan pandemi COVID itu benar-benar diuji gitu. Kalau saya sebenarnya di awal masa jabatan tuh sederhana saja. Berkaitan dengan bidang kesehatan tuh merupakan indikator yang paling menentukan dalam pembangunan ya, terutama pembangunan di bidang manusia. Jadi yang namanya indeks pembangunan manusia tuh sebenarnya 2 komponen utamanya itu pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling besar. Nah, baru kemudian yang lain-lain gitu. Poin-poin besarnya ada di sana, termasuk angka kematian ibu bayi, kemudian angka harapan hidup dan sebagainya. Nah, puji Tuhan di akhir masa jabatan kami ya beberapa indikator nih mulai membaik ya. Ada menurun angka kematian ibu dan bayi, kemudian juga kita punya angka harapan hidup meningkat dan sebagainya. Ini merupakan indikator-indikator yang memang sangat kami nantikan karena program-program yang sampai dengan hari ini kita jalankan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah perbaikan pelayanan di bidang kesehatan gitu. Baik secara sarana prasarana, SDM, fasilitas, itu semua kita terus tingkatkan begitu. Jadi untuk ibu dan bayi salah satu komitmen kita adalah tahun ini saya sudah meresmikan pusat perawatan intensif care untuk bayi dan anak di Rumah Sakit Umum Kabupaten Landak. Jadi kami tidak perlu mengirim lagi ke Pontianak jika ada bayi-bayi dengan kegawat daruratan, bayi lahir dengan kegawat daruratan, berat badan lahir rendah dan sebagainya, itu bisa kita layani di Kabupaten Landak. Nah, SDM-nya sendiri, dokternya? Kita kirim. Luar biasa. Ya, jadi dokter, misalnya dokter anak ya, kita di Kabupaten Landak sekarang hanya ada 1 orang. Nah, sekarang kami sedang menyekolahkan. Saya kemarin memberikan memang perhatian khusus untuk itu ya. Jadi kita kirim anak-anak kita yang mau mengambil spesialisasi, diberikan rekomendasi persiapan sepantasnya lah, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan. Begitu juga dokter kebidanan yang hari ini hanya ada 1 di Kabupaten Landak, 1 sedang dalam pendidikan juga di Erlangga Surabaya. Dokter anaknya akan segera pulang, saya kira paling lambat awal tahun depan. Sehingga kalau kita punya NICU, PICU gitu, neonatal intensive care, dan itu nanti akan di-handle oleh dokter anak yang kompeten. Nah, untuk perawat dan tenaga medis lainnya, kami kirim untuk pelatihan di Malang. Artinya dari sisi fasilitas SDM ini relatif tidak ada masalah nanti ketika ibu nanti meninggalkan Kabupaten Landak untuk periode pertama tentunya. Harusnya, tapi ternyata pelayanan publik tidak semudah itu ya. Komponennya banyak banget gitu.